Jalan-jalan ke Danau Toba, danau indah kebanggaan Sumatera Utara. Para pelajar dimanapun berada, perkenalkan Muallim Abdurrahman sedang menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita karunia yang tak terhingga sehingga kita dapat menghirup udara segar dan dapat mengerjakan setiap aktivitas kita di setiap harinya. Kemudian salawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, yakni baginda Nabi kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kehadiran beliaulah kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang berbelok. Semoga kita dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan pengakuan darinya. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar dimanapun berada, ungkapan bahasa Arab pernah kita dengar, man talaba syai'an wajadda wajada, yang artinya barang siapa yang menginginkan sesuatu atau barang siapa yang menuntut sesuatu kemudian dia wajadda, bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Apa jawab katanya? Wajada, niscaya ia akan mendapatkannya. Begitu juga wahai para pelajar dimanapun berada, jika kita ingin menjadi seorang ilmuwan, ilmuwan Islam atau ilmuwan umum, maka kita harus bersungguh-sungguh mendapatkannya, maka niscaya kita pun akan mendapatkannya. Tidak bisa kita pungkiri para pelajar dimanapun berada, bahwa di saat kita menuntut ilmu, di saat kita belajar, pasti ada masanya kita mengalami yang namanya kesulitan, mengalami kesusahan, jenuh dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, Rasul yang terakhir, baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, yang pertama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua adalah al-jahdu, bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalanku, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami beri, niscaya akan kami tunjukkan jalan kami kepada mereka. Apalagi kita sudah berdoa kepada Allah, selanjutnya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, niscaya akan kami tunjukkan jalan itu. Kalau Allah sudah berjanji, niscaya Allah akan berikan jawabannya. Nah, para pelajar dimanapun berada, ada sebuah kisah dari ulama besar Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau dulu adalah seorang anak yatim, ditinggal ayahnya pada umur 4 tahun dan ditinggal oleh ibunya pada saat beliau masih berusia balita. Akan tetapi beliau diasuh oleh abang kandungnya, dirawat dan dibesarkan. Akan tetapi Ibnu Hajar al-Asqalani, imam beliau adalah seorang imam yang saat ini namanya tersohor di mana-mana. Di seluruh penjuru dunia, kaum muslimin pasti mengenal namanya. Beliau dilahirkan pada tahun 700 Hijriah di dekat Sungai Nil. Begini ceritanya. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah terkenal dengan anak yang rajin, anak yang patuh kepada guru. Akan tetapi dia memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Beliau tidak mampu mencerna
pelajaran atau ilmu yang diberikan oleh gurunya. Bahkan sudah berulang kali diajarkan kepadanya, tapi dia tidak faham dan cepat lupa ilmu padahal baru saja diajarkan oleh gurunya. Para pelajar dimanapun berada, suatu ketika beliau sudah merasa tidak sanggup dan hampir putus asa. Beliau pulang ke rumahnya, tetapi di tengah perjalanan beliau ditimpa oleh hujan dan akhirnya terpaksa berteduh di sebuah gua. Dan di situ beliau merenungkan keadaannya. Dan seketika itu dilihatnya ada sebuah tetesan air yang terus menetes, dan tetapi di bawahnya terdapat lubang yang besar. Pada saat itu dia berpikir, bagaimana mungkin sebuah keajaiban yang luar biasa, hanya tetesan air tetapi mampu melubangi batu yang begitu keras. Maka sejak saat itu dia mendatangi kepada gurunya dan belajar, wahai guruku, aku akan bersungguh-sungguh karena aku telah melihat sebuah batu yang keras tetapi dapat berlubang dikarenakan tetesan air yang terus-menerus. Anak-anakku, para pelajar dimanapun berada, oleh sebab itu, yang pertama harus kita lakukan dalam menuntut ilmu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bukakan pintu kemudahan bagi kita untuk menerima ilmu pelajaran. Yang kedua apa? Yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Jangan lupa, kita harus bersungguh-sungguh. Batu yang keras saja mampu berlubang dikarenakan tetesan air yang terus-menerus, maka bagaimana pula apalagi otak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempurnaan dan kelebihan melebihi komputer kemampuan dan kecerdasannya. Pasti kita mampu menerima segala ilmu pelajaran jika kita bersungguh-sungguh. Para pelajar dimanapun berada, mungkin demikianlah yang dapat Mu'alim sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.